Selamat malam, Bu. Selamat malam, Sus. Perkenalkan, nama saya Crazy Dervin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dini terhadap keluarga Ibu ya. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Gebi? Iya, benar, Sus. Saya sendiri. Baik, Ibu. Di sini tujuan saya akan bertanya-tanya tentang kondisi keluarga Ibu. Jadi, saya di sini ada tugas dari kampus Universitas Jember untuk mendeteksi dini keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Baik, Ibu, di sini saya akan meminta waktu Ibu kurang lebih 10 menit ya, Bu. Oke, baik, Sus. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan deteksi dini pada Ibu dan saya akan mencatat beberapa informasi yang nantinya saya terima dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik, Ibu, di sini saya dan pihak kampus akan menjaga privasi keluarga Ibu ya, Bu. Baik. Ibu Gebi, apakah sudah menikah? Ya, saya sudah menikah, Sus. Baik, sebelumnya nama suami Ibu siapa ya, Bu? Nama suami saya itu Selino. Apakah Ibu memiliki anak? Ya, kami sudah memiliki 2 anak, Sus. Baik. Anak pertama Ibu usia berapa, Bu? Anak pertama saya itu usianya 6 tahun, Sus. Berjenis kelamin? Jenis kelamin laki-laki. Baik, anak kedua Ibu usianya berapa? Kalau anak kedua saya itu perempuan, usianya itu 4 tahun, Sus. Baik, Ibu. Untuk usia suami Ibu berapa tahun ya, Bu? Usia suami saya itu 32 tahun, Sus. Tapi tahun ini mau 33 tahun. Baik. Pekerjaan suami Ibu? Pekerjaan suami saya sebagai dosen, Sus. Baik, Ibu. Di sini saya akan bertanya tentang kondisi kesehatan Ibu ya, Bu. Dengan Ibu Gebi berusia berapa tahun, Ibu? Kalau saya sendiri usianya masih 27 tahun. Ibu Gebi usia 27 tahun ya, Bu? Iya, benar, Sus. Pendidikan terakhir Ibu? Pendidikan terakhir saya itu S1 keperawatan, Sus. Baik, Ibu. Di sini saya akan menanyakan kondisi fisik Ibu ya. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Ibu ada mengalami suatu penyakit bawaan misalnya? Oh, penyakit bawaan itu tidak ada, Sus. Tapi akhir-akhir ini saya sudah terkena GERD atau asam lambung, Sus. Baik, apakah belakangan ini Ibu pernah ngecek tekanan darah Ibu? Oh, Tekanan darah Ibu berapa ya, Bu? tekanan darah saya itu 120/80 dan normal kok, Sus. Oke, baik Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu ada meminum obat untuk penyakit GERD yang sedang Ibu alami? Untuk sekarang ini tidak ada lagi, Sus, dikarenakan itu cuma sekali-sekali aja kambuhnya. Jadi sekarang aku tidak ada makan obat gitu. Berarti di saat GERD Ibu kambuh, baru Ibu meminum obat ya, Bu? Ya, baik. Bu, kira-kira di saat Ibu terkena penyakit GERD itu mulai kapan ya, Bu, terjadi? Waktu kuliah, Sus. Soalnya waktu kuliah itu aku jarang makan, terus aku selalu stres juga ngerjain tugas. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu, Ibu? Kira-kira sekitar 8 tahun yang lalu. Oke, baik. Setelah Ibu terkena penyakit asam lambung ini kan, Bu, apakah Ibu ada mengalami stres akibat penyakit Ibu yang sedang Ibu alami? Kadang-kadang kalau dia kambuh, terus aku kan banyak pekerjaan karena saya sebagai ibu rumah tangga, jadi saya mengalami stres juga. Baik, apakah Ibu sering menyendiri Ibu karena penyakit Ibu ini atau
tidak mau keluar bergaul karena malu dengan kondisi penyakit ibu saat ini? Kalau soal itu saya tidak malu, Sus. Jadi saya nggak pernah menyendiri. Baik, apakah setelah ibu mengetahui penyakit ibu ini, apakah ibu pernah merasa penyesalan gitu ibu terhadap diri ibu sendiri? Uh, saya sangat menyesal sih, Sus. Harusnya waktu di usia kayak gitu seharusnya aku harus makan teratur, gitu. Harus menjaga pola makan aku. Baik ibu, apakah selama ibu mengetahui penyakit ibu ini, apakah ibu ada keinginan untuk bunuh diri saja atau mengakhiri hidup ibu akibat penyakit yang ibu derita? Kalau soal itu tuh saya tidak pernah kepikiran ke situ karena perjalanan saya masih panjang dan saya masih merawat anak-anak. Nanti kalau saya mati, anak saya gimana dong, Bu? Oke, baik ibu. Selanjutnya, berarti ibu cuma mengalami penyakit GERD ini aja ya bu, tidak ada penyakit yang lainnya? Ya benar, Sus. Baik, kalau begitu, apakah suami ibu ada mengalami penyakit yang diderita ibu? Kalau suami saya itu bukan sepertinya, tapi benar-benar dia sudah terkena asam urat, Sus. Oke, baik. Suami ibu terkena asam urat ya bu? Itu Iya benar, Sus. mulai sejak kapan ya bu? Sekitar 6 tahun yang lalu sih, Sus. Udah cukup lama juga. Setelah menikah dengan ibu? Iya benar, Sus. Baik ibu, apakah saat suami ibu mengalami penyakit asam urat ini, apakah sering mengontrol ke dokter gitu atau ke pihak kesehatan? Waktu itu masih sering kontrol, Sus. Cuman karena suami saya lagi sibuk, jadi suami saya jarang untuk mengontrol asam uratnya. Terus pergi ke dokter juga agak jarang gitu. Apakah meminum obat ibu? Apakah rutin dengan meminum obatnya? Kalau soal obat sih nih rutin aja, Sus. Baik ibu, apakah saat suami ibu mengalami penyakit ini, apakah dia kelihatan semakin stres kah karena mengetahui penyakitnya? Kalau soal mengetahui penyakitnya itu, suami saya nggak terlalu stres, Sus. Tapi terkadang di satu penyakit kambuh, terus tiba-tiba dia banyak pekerjaan, di situ dia mengalami stres. Jadi kadang-kadang stres, kadang juga enggak. Jadi nggak menentu, Sus. Baik ibu, apakah suami ibu ini malu akibat penyakit yang dideritanya dan menghindari banyak orang? Kalau soal malu, suami saya tidak kok, Sus. Baik. Apakah karena penyakit suami ibu ini, suami ibu jadi jarang bergaul keluar dengan teman-temannya karena dia takut seketika nanti penyakitnya kambuh gitu ibu? Kalau soal itu, suami saya juga tidak ada takut, Sus. Apakah suami ibu pernah berniat ingin bunuh diri karena penyakit yang dialaminya? Kalau soal bunuh diri tuh, Sus. Bagaimana ibu? Kalau soal bunuh diri karena penyakit itu, suami saya tidak pernah berpikir seperti itu juga, Sus. Baik ibu. Untuk terakhir kemarin, apakah suami ibu ada ngecek tekanan darahnya? Kalau darahnya, suami saya tinggi, Sus. Berapa ibu? Biasanya itu kadang-kadang 140/90, dan itu sangat membahayakan. Jadi ketika tekanan darah suami ibu tinggi, apakah ada larangan dulu waktu kontrol ke dokternya, larangan makanan yang dia konsumsi, atau apakah ada anjuran dari pihak kesehatan? Ada sih, Sus, dia dilarang tuh makan daging gitu, yang kadar garamnya juga tinggi, seperti itu. Terus disuruh olahraga juga sih, Sus. Baik, berarti setelah suami ibu mengalami penyakit asam urat ini, berarti suami ibu jauh lebih menjaga pola hidupnya ya, Bu? Ya, benar. Baik. Baik, Ibu. Apakah selama menjadi dosen, suami ibu pernah mengalami di PHK gitu, Ibu? Kalau di PHK itu suami saya nggak pernah, Sus. Apakah pernah mengalami kehilangan harta benda yang berharga? Soal itu puji Tuhan belum pernah, Sus. Baik, apakah pihak keluarga ibu ada kehilangan keluarga terdekat atau? Puji Tuhannya untuk sekarang ayah dan ibu saya itu belum, Sus.
dan suami saya juga begitu, dan kami masih lengkap. Baik Ibu, berarti di keluarga Ibu dalam satu rumah tangga ini hidup dengan satu keluarga aja, apakah ada ibu mertua yang tinggal di rumah? Oh, kalau di rumah itu cuma kami aja, ibu mertua tinggal di rumahnya sendiri. So. Baik Ibu, apakah selama mengalami kehidupan keluarga Ibu, orang Ibu pernah mengalami konflik di dalam rumah tangga? Oh, dalam keluarga pasti ada konflik, Sos. Pasti ada masalah, tapi setelah itu pasti ada solusinya juga sih, Sos. Oke, berarti apakah Ibu pernah merasakan khawatir gitu selama berumah tangga dengan suami Ibu? Kalau soal khawatir, nggak ada sih, Sos, karena suami saya baik. Baik. Apakah Ibu pernah merasa khawatir akan penyakit yang Ibu derita? Kadang-kadang saya khawatir, Sos, karena kan katanya kalau terkena GERD atau asam lambung itu kadang semakin parah gitu. Kadang-kadang aku takut nanti kalau tiba-tiba kambuh, terus aku tiba-tiba meninggal gimana gitu. Baik Ibu. Kalau untuk suami Ibu sendiri, apakah pernah merasa khawatir dengan penyakit yang dideritanya? Enggak, kalau suami saya katanya penyakit itu timbul dari pikiran sendiri, jadi suami saya santai-santai aja, Sus. Oke, baik Ibu. Di sini berarti hanya itu saja keluhan dari Ibu dan suami Ibu. Iya, benar, Sus. Baik, kalau untuk anak Ibu yang pertama, apakah ada mengalami penyakit Ibu? Penyakit fisik? Kalau anak pertama saya tidak ada mengalami penyakit apapun. Berarti keadaannya sehat ya Ibu? Ya, benar, Sus. Berarti tidak ada konsultasi ke pihak kesehatan ya Ibu? Nggak ada sih. Baik, kalau untuk anak kedua Ibu, apakah bagaimana kondisinya sekarang? Kalau anak kedua tuh sama juga sama anak pertama, Sus, tidak ada penyakit apapun. Baik Ibu, berarti anak Ibu tidak ada mengkonsumsi obat-obatan juga kan Bu saat ini? Yang tidak ada, Sus. Baik Ibu, di sini kita telah selesai melakukan pemeriksaan deteksi dini pada keluarga Ibu. Di sini hasil catatan yang saya ambil yaitu bahwasanya orang Ibu mengalami keluarga sakit di mana itu sakit pada fisik. Nah, namun tidak ada merasakan masalah sakit pada psikososialnya ya Bu. Benar, Sus. Baik, di sini keluarga sakit itu terdiri dari 2 orang, yaitu ibu dan suami Ibu. Dan keluarga sehat itu terdiri dari 2 orang juga, yaitu anak pertama dan anak kedua Ibu ya Bu. Iya, benar, Sus. Baik Ibu, di sini saya akan menyimpulkan nanti data-data Ibu dan saya akan memberikannya ke pihak kampus untuk menindaklanjutinya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya Ibu. Baik, sama-sama, Sus. Baik Ibu, terima kasih. Audio Jungle.